Halo teman-teman, pada kali ini saya ingin berbagi cara memperbaiki televisi LG dengan keluhan standby kalau CH atau channelnya sering dipencet atau berulang-ulang kali, TV bisa hidup ya teman-teman. Kita lihat teman-teman, kita cek teman-teman, dan kita periksa teman-teman. Kerusakan seperti ini biasanya terjadi protek pada bagian vertikalnya ya teman-teman. Kita coba periksa dulu apakah rangkaian vertikal bisa bekerja atau tidak ya teman-teman. Simak terus videonya ya teman-teman. Kita gunakan multitester ya teman-teman kali 10 volt AC, karena tegangan yang keluar di bagian vertikal merupakan tegangan AC dengan nilai tegangan berkisar sekitar 5-8 volt. Ya, kita hidupkan TV-nya, kita tengok berapa tegangan yang dikeluarkan oleh vertikal. Ya, sekitar 5 volt ya teman-teman AC, dan kembali standby atau nol lagi. Ya, kita periksa. Teman-teman semuanya, video ini mungkin dapat memberi atau menambah ilmu bagi teman-teman atau adik-adik semuanya yang pernah mengalami masalah seperti TPC ini. Sebelum kita memeriksa bagian yang lebih lanjut, kita periksa terlebih dahulu tegangan-tegangan yang berkemungkinan mempengaruhi kerja dari bagian vertikal. Teman-teman semuanya, kita cek tegangan B+. Yuk, berapakah nilai tegangan plus? Lihat teman-teman. Kita hidupkan TV-nya 110 teman-teman, dalam kondisi TV standby. Kita hidupkan, kita tekan CH. Ya, sama 110 teman-teman. Terus kita periksa tegangan vertikal. Skala kita gunakan skala 50 volt AC. Ya teman-teman, terukur sekitar 38 volt. Berikutnya kita gunakan skala 10 volt AC ya teman-teman, untuk mencek tegangan pada pin kaki yok, yaitu bagian vertikal. Kita coba cek ya teman-teman. Ya, terukur sekitar 5 volt AC ya teman-teman. Ini menandakan IC vertikal bekerja. Sementara protek terjadi berkemungkinan besar di bagian vertikalnya teman-teman, karena walaupun IC bekerja, sementara IC Microm tidak mendeteksi bahwa rangkaian vertikal berfungsi dengan sempurna. Ya teman-teman, sebelum kita memeriksa lebih lanjut teman-teman, kita harus membuang tegangan yang masih tersimpan di supply. Terlihat tegangan sangat tinggi sekali ya teman-teman. Kita buang menggunakan solder aja teman-teman, dengan cara menghubungkan kaki solder ke kaki kapasitor tersebut teman-teman. Kita tunggu sekitar 10 detik aja teman-teman, biar elko nya tegangan yang tersimpan habis terbuang gitu teman-teman. Periksa lagi, kita pastikan apa tegangannya sudah nol ya teman-teman. Oke teman-teman,
Kita lanjut ke langkah berikutnya ya teman-teman. Kita fokus memeriksa bagian kapasitor yang berfungsi untuk pendeteksi apakah vertikal bekerja, yaitu kapasitor C308 ya teman-teman. Kita bongkar, kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Kaki ya teman-teman, ini nilai elko-nya 16 volt 47 mikrofarad. Kita ganti ya dengan yang nilai sama, cuman tegangannya memang sedikit agak tinggi karena kita tidak punya stok tegangan yang sama ya teman-teman. Itu ada komponen lama dan satu lagi yang besar itu komponen baru. Kita pasang teman-teman, kita lihat perkembangannya. Kita pasang, kita masukkan dengan bantuan tang teman-teman, karena tempatnya agak sedikit rumit dijangkau sama jari atau tangan ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, kita potong kaki yang panjang pada kapasitor ini ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, karena komponennya sudah diganti, kita coba lagi periksa apakah sudah bekerja dengan normal begitu ya teman-teman. Kita cek kembali tegangan PCC pada IC vertikal sekitar 28 volt ya teman-teman. Ya teman-teman, ternyata TV tidak standby lagi ya teman-teman. Ini dapat dilihat pada vertikalnya, tegangannya tetap bertahan pada posisi 28 volt ya teman-teman. Yuk kita lanjut pemeriksaan kepada terminal bagian bagian vertikal ya teman-teman, dengan menggunakan skala 10 volt AC teman-teman. Kita periksa ya teman-teman, menggunakan skala 10 volt AC ya teman-teman. Apakah tegangannya bertahan atau tidak? Ternyata bertahan ya teman-teman, sekitar 5 volt atau lebih sedikit tegangan AC ya teman-teman. Berarti TV tersebut sudah bekerja ya teman-teman. Kita tinggal merakitnya kembali dan memasangnya seperti biasa. Kita hidupkan ya teman-teman, kita coba melihat gambarnya apakah TV sudah oke atau masih ada kendala lain itu ya teman-teman. Ya ternyata TV-nya sudah keluar menu ya teman-teman. Selanjutnya kita coba menghubungkan ke parabola ya teman-teman.
kita punya parabola mini ya teman-teman. Parabola ini sengaja kita minimizekan ya teman-teman, agar bisa dibawa kemana-mana gitu teman-teman. Kalau kita pakai mesin parabola yang gede gitu teman-teman, memakai tempat yang cukup besar ya teman-teman. Bagi teman-teman bisa ini receiver mini ya teman-teman. Kita sambungkan konektornya, cuman ini full fungsi pakai remote ya teman-teman, karena panelnya nggak ada teman-teman. Kita pasangkan, colokan RCA nya teman-teman. Kita pasangkannya. Ini ternyata gambar sudah keluar ya teman-teman. Berarti pekerjaan kita sudah sukses ya teman-teman. Tengok teman-teman, oke ya, jalannya sudah keluar ya teman-teman. Bagi teman-teman atau adik-adik yang masih bingung atau mau menanyakan lebih lanjut seputar TV LG, kami bersedia membantu ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.